Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di Tribun News Update Malam bersama Misada, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas soal rangkuman berita terkini di satu hari penuh ini, baik itu dari berita regional, nasional, dan juga yang viral di media sosial. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana hari ini Presiden Prabowo ini mengumpulkan 1.000 komandan TNI di Istana Bogor, Tribuners. Jadi Presiden Prabowo ini mengumpulkan seluruh komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat 7 Februari hari ini. Dan apa sih alasannya mengumpulkan komandan satuan TNI tersebut? Karena menurutnya banyak perwira TNI memang yang belum mengetahui Istana Bogor. Jadi dikumpulkannya ini di Istana Bogor, bukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan awalnya Prabowo menceritakan tentang dirinya yang diminta untuk memberikan pengarahan kepada para komandan satuan. Kemudian selain diminta untuk memberikan pengarahan, Presiden Prabowo ini juga diberi saran agar pengarahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pasalnya banyak para komandan TNI yang belum pernah mengunjungi Istana Bogor. Dan pengarahan dilakukan di Istana Bogor juga untuk memudahkan setelah dirinya memimpin sidang Dewan Pertanahan Nasional yang juga digelar di tempat yang sama atau di Istana Bogor. Jadi katanya Presiden Prabowo, dalam rangka itulah dikumpulkan di sana dan juga memudahkan tadi setelah melaksanakan sidang DPN begitu. Kemudian Tribuners kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Beberapa hari terakhir ini memang marak tentang isu reshuffle kabinet begitu karena katanya ada beberapa menteri yang diduga tidak sejalan nih dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Kemudian dari Ketua DPP Bidang Kepemudaan Partai Golkar Said Al Idrus ini turut merespons nih Tribuners soal mencuatnya isu reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Jadi kalau menurut Said sendiri, Golkar ini akan mendukung nih apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Tapi di kabinet saat ini katanya banyak menteri dari Partai Golkar yang sudah berbuat untuk agenda pemerintah begitu. Jadi kemudian beberapa menteri dari Golkar yang turut di-mention oleh Said Al-Idrus yakni adalah Menteri Komunikasi dan Digital RI atau Menkomdigi Mutia Hafid. Di mana katanya Mutia ini belakangan sudah bekerja untuk pemberantasan judi online maupun maraknya pinjaman online begitu. Dan juga dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mutia Hafid ini adalah satu upaya untuk menyelamatkan generasi muda begitu. Dan tidak hanya itu, beberapa menteri di Golkar juga diklaim Said memiliki keinginan untuk meringankan beban rakyat. Salah satunya yakni dengan menekan mahalnya harga jual gas LPG yang menjadi salah satu bahan pokok dapur begitu. Hanya saja katanya dia tidak menjabarkan juga secara detail siapa nih sosok menteri yang dimaksud memberikan keringanan untuk rakyat dari segi penjaminan harga gas tersebut. Mungkinkah itu adalah Bahlil yang beberapa waktu belakangan juga menjadi perbincangan karena kelangkaan gas begitu ya. Kemudian sebelumnya ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih setelah 100 hari pemerintahannya, tapi tidak dijawab secara lugas juga mengenai hal tersebut. Jadi Presiden Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih, karena itu Presiden ingin menegakkan hal tersebut begitu. Kemudian juga Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Dan Presiden Prabowo juga tidak merinci nih apakah pernyataan itu menandakan bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Tapi Presiden sempat mengeluarkan kelakar begitu saat menutup pernyataannya. Sehingga kita tunggu saja Tribuners apakah memang akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini datang dari kabar soal Reinhard Sinaga yang katanya akan dipulangkan ke Indonesia, di mana Wakil Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mencurigai nih soal rencana pemulangan terhadap predator seks yang dipenjara seumur hidup di Inggris, yaitu Reinhard Sinaga, untuk pemberian amnesti atau pengampunan. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa amnesti atau
atau pengampunan ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Adapun pemberian amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemberian amnesti ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti politik, kasih, yuridis, ataupun seremonial. Dan kembali lagi ke pernyataan dari Andreas, jika pemberian amnesti ini memang menjadi tujuan utama, maka politisi PDIP itu turut mempertanyakan nih alasannya. Jadi dipertanyakan, lantas di Indonesia si Reinhardt ini mau diapakan? Karena katanya penjara kita juga sudah penuh, atau mau diberi amnesti. Apa dasar untuk mengamnesti seorang predator seks begitu menurut Andreas? Dan di sisi lain juga Andreas menganggap bahwa pemerintah ini seakan nggak punya masalah lain yang lebih penting daripada memulangkan Reinhardt begitu. Kemudian Andreas juga membandingkan pemulangan Reinhardt ini dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia yang saat ini gencar dilakukan karena menurutnya kedua hal tersebut berbeda jauh karena naturalisasi pemain ini berdampak positif bagi Indonesia dan sementara pemulangan Reinhardt ini tidak ada dampaknya, tidak memiliki dampak apapun begitu. Kemudian ketika ditanya tentang pernyataan Menko Kumham, IMIPAS, Yusril Iza Mahendra soal negara ini harus memberikan bantuan hukum, meski sosok yang dibantu tidak disukai masyarakat, Andreas juga menilai bahwa hal tersebut bukan menjadi fokus utama Tribuners, di mana menurutnya masalah yang dihadapi pemerintah terkait pemulangan Reinhardt ini adalah soal prioritas pihak yang perlu dibela dan diberi bantuan hukum oleh negara. Andreas juga menilai pihak yang bisa diprioritaskan pemerintah seperti warga Rempang hingga warga yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk II. Kemudian sebelumnya seperti diketahui bahwa Yusril mengatakan sudah berbicara nih dengan pemerintah Inggris tentang pemulangan Reinhardt ke Indonesia. Dan Yusril mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari lebih dalam terkait perkara yang menjerat Reinhardt. Selain itu dijelaskan juga dia telah bertemu dengan keluarga Reinhardt di mana Yusril ini menuturkan permintaan pemulangan ini memang berasal dari keluarga Reinhardt sendiri. Lebih lanjut, Yusril juga menjelaskan jika realisasi pemulangan Reinhardt ini berjalan, berbagai masalah bakal terjadi apabila rencana pemulangan ini tidak disiapkan secara matang. Kemudian terkait penempatan Reinhardt, Yusril juga mengungkapkan bahwa akan dibawa ke lapas Nusa Kambangan begitu. Yusril juga mengakui jika Reinhardt dipulangkan maka ini pastinya akan menimbulkan masalah lain. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang enteng begitu ya. Karena menurut Yusril juga orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa maka akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa Reinhardt Sinaga ini adalah warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 lalu oleh pengadilan Manchester Inggris setelah dinyatakan bersalah nih melakukan roda paksa dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris. Dan Reinhardt Sinaga ini melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar 2,5 tahun di mana hakim mengatakan bahwa Reinhardt harus menjalani 30 tahun hukuman penjara sebelum akhirnya boleh mengajukan pengampunan. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ini sempat beberapa waktu lalu beredar mural bertuliskan Adili Jokowi dan kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini katanya sudah mendengar nih soal maraknya vandalisme coretan Adili Jokowi yang memang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dan coretan tersebut juga ada di Kota Solo, Jawa Tengah yang merupakan kampung dari Jokowi sendiri di mana Jokowi ini menganggap kalau coretan itu sebagai cara masyarakat untuk menyalurkan ekspresinya begitu. Kemudian juga ketika ditanya apakah Pak Jokowi ini merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi ini hanya diam sejenak dan juga mengulangi jawaban yang sama. Intinya itu adalah cara untuk mengungkapkan ekspresi begitu. Kemudian sebelumnya juga Kepala Satpol PP Solo Didi Anggono ini mengonfirmasi bahwa ada 6 titik di Solo yang ditemukan coretan tersebut. Tapi Satpol PP sudah menghapus coretan itu dan saat ini sedang memburu pelaku nih yang dianggap melakukan vandalisme serta mengganggu keindahan kota.
Dan juga saat ini pihaknya masih menyelidiki pelaku di balik aksi vandalisme tersebut. Jadi, sudah disampaikan kepada jajaran di seluruh wilayah khususnya Linmas untuk melakukan patroli di wilayah masing-masing begitu. Dan diimbau juga kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aksi vandalisme serupa. Kemudian pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing ini mengatakan bahwa hal ini bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan, dan mural tersebut adalah ekspresi dan juga hak berpendapat setiap warga negara. Kemudian terkait mural adili Jokowi tersebut, Emrus menilai bahwa hal itu memang biasa di negara demokrasi, tapi menurut Emrus ada dua hal munculnya mural tersebut. Yang pertama adalah kepada Presiden Joko Widodo saat menjabat presiden, dan juga ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu begitu. Oleh karena itu, menurut Emrus sendiri penting bagi pembuat mural ini untuk memperhatikan segala aspek. Jadi alangkah lebih baiknya jika si pembuat mural ini menguraikan alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu, sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya.
Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada huru-hara saat sidang Rasman dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan hal ini juga disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Rudianto Lailo yang meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas Tribuners terkait kericuhan yang terjadi pada Kamis 6 Februari kemarin. Rudianto ini menegaskan kalau Mahkamah Agung harus menjaga marwah lembaga peradilan begitu. Dan juga insiden ini dianggap merusak kesakralan lembaga peradilan. Dan juga Rudianto menduga bahwa ada sikap tidak adil yang dilakukan hakim dalam sidang tersebut yang membuat kericuhan ini terjadi. Misalnya apakah jalannya sidang ini terbuka atau digelar secara tertutup, karena kabarnya memang kericuhan ini terjadi karena Rasman ini tidak terima bahwa sidang yang digelar kemarin ini akhirnya dilaksanakan secara tertutup begitu. Kemudian sebagai anggota DPR yang bermitra dengan yudikatif, Rudianto juga kembali meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas terhadap kericuhan sidang tersebut, Tribuners. Dan sebagai informasi juga bahwa kericuhan ini terjadi dalam sidang pencemaran nama baik antara Rasman Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari kemarin, di mana sidang dugaan pencemaran nama baik ini beragendakan keterangan saksi dari pihak pelapor, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan
Kondisi ini kemudian membuat Rasman, memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga, pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi, memang kondisinya ini saat itu, sudah tidak karuan begitu ya Tribuners, sehingga ini, Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan, dari pihak Hotman Paris juga meminta agar, pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan, dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus, dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan kondisi ini kemudian membuat Rasman, memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi memang kondisinya ini saat itu sudah tidak karuan begitu ya Tribuners, sehingga ini Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan dari pihak Hotman Paris juga meminta agar pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana
Selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini soal sebuah video yang kemarin sempat viral memperlihatkan oknum guru menggebrak meja dan juga membentak siswa di sebuah ruangan. Video berdurasi 25 detik itu merekam aksi guru yang emosi nih saat memberikan penjelasan terkait, siswa yang mempertanyakan data eligible mereka untuk pendaftaran SNBP ke perguruan tinggi negeri. Dan videonya seperti yang ada di dalam layar ini Tribuners, di mana terekam juga suara tangis siswa yang saat itu melayangkan aksi protes. Dan video ini, kemudian tersebar luas dan viral di media sosial dan satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @kabarelamongan pada Selasa 4 Februari. Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan pada Jumat 31 Januari Tribuners, karena ada sebanyak 22 siswa di sekolah itu yang tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk SNBP 2025 karena katanya nilai mereka ini tidak terbaca dalam sistem e-rapor. Kemudian menyikapi hal itu, Kepala Sekolah ini Nur Endah Mahmuda memberikan klarifikasi begitu ya, katanya insiden emosional itu terjadi antara seorang wakil kepala kurikulum dan juga siswa. Dan oknum guru itu katanya sempat menggebrak meja dan bernada tinggi nih saat membahas masalah pendaftaran SNBP. Kemudian Endah juga mengatakan bahwa peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pihak sekolah begitu. Dan Endah juga melanjutkan, permasalahan itu bermula ketika nilai rapor dari 22 siswa ini tidak terbaca oleh sistem. Akibatnya mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP. Namun demikian, beberapa siswa itu katanya masih memiliki banyak alternatif untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur lain seperti SPAN-PTKIN atau juga jalur mandiri. Nah, terkait dengan solusi bagi siswa yang terdampak, pihak sekolah ini menerima kabar bahwa katanya ada kesempatan nih bagi siswa untuk mendaftar kembali meskipun masih menunggu kepastian teknis. Kemudian dalam rangka memastikan komunikasi yang jelas, pihak sekolah juga sudah menjelaskan situasi ini kepada wali murid, di mana pada Senin kemarin perwakilan wali murid ini bertemu dengan pihak sekolah dan seluruh wali murid dari 22 siswa yang terdampak juga katanya sudah menerima penjelasan secara menyeluruh. Sehingga kita berharap juga akan ada solusi yang terbaik untuk permasalahan ini Tribuners, karena memang ada juga sekolah lain yang akhirnya bisa istilahnya nego begitu ya, hingga akhirnya tetap bisa mengikuti SNBP. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Jadi ada pria di Bojonegoro yang menganiaya pemandu lagu karena cemburu. Jadi seorang pria berinisial DT warga Balenrejo Bojonegoro Jawa Timur ini ditangkap oleh Polres Lamongan karena melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan pemandu lagu berinisial NI. Di mana peristiwa ini terjadi di depan kos korban di Desa Ploso Wahyu, Kecamatan Lamongan. Jadi kejadian itu berlangsung pada Jumat 31 Januari dini hari, di mana saat itu NI ini sedang menunggu ojek online bersama temannya NT, dan ketika tiba-tiba DT ini datang dengan sepeda motor. Akhirnya pelaku datang dengan sepeda motor dan langsung menendang dada korban sampai terjatuh. Dan pelaku juga katanya mencekik leher korban dari belakang sampai korban ini merasa sesak nafas begitu Tribuners. Dan setelah menganiaya,
DT ini merampas handphone milik NI dan juga membantingnya sampai rusak. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali handphonenya, pelaku ini menarik gas motornya yang akhirnya membuat NI ini terseret dan mengalami luka lecet di siku dan lututnya. Kemudian setelah mengalami penganiayaan, NI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamongan Kota. Dan DT berhasil ditangkap setelah polisi memancingnya untuk bertemu dengan korban di sebuah warung kopi. Kemudian diungkapkan bahwa terduga pelaku ini melakukan perbuatan tersebut karena katanya cemburu terhadap korban. Jadi pelaku akhirnya diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan polisi juga mengamankan barang bukti yaitu 2 buah handphone. Baik, kita beralih lagi ke informasi terakhir Tribuners ini terkait pemilik toko di Magetan, Jawa Timur yang menggugat penjual sayur keliling ke pengadilan. Jadi Bitner Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini menggugat penjual sayur keliling ke Pengadilan Negeri Magetan, di mana Bitner ini menggugat 3 orang penjual sayur keliling Tribuners pada 17 Januari 2025 lalu. Jadi dia ini menggugat karena nggak terima nih pedagang sayur keliling sering mangkal berjam-jam di depan tokonya. Jadi dia merasa bahwa nongkrongnya para pedagang keliling ini membuat usaha tokonya ini jadi mati begitu. Jadi mematikan usaha tokonya dan juga toko kelontong di sekitarnya. Kemudian Bitner juga meminta beberapa pedagang sayur supaya mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama sejak tahun 2022, di mana ia berharap dengan gugatan tersebut agar usaha sekitar tempat pedagang sayur keliling mangkal ini tidak sepi. Jadi menurutnya boleh berdagang tapi pakai etika. Jadi tidak mangkal atau nongkrong di dekat sekitar pedagang Desa Pesu ini. Kemudian juga selain menggugat pedagang sayur, dia juga menggugat kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa dan ketua RT setempat karena dianggap enggak mengeluarkan larangan nih bagi pedagang sayur keliling untuk berjualan di desa tersebut. Kemudian kepala desa Pesu ini akhirnya membenarkan bahwa permasalahan itu berlangsung sejak 2022 dan juga sudah dilakukan mediasi. Dan juga ditekankan pentingnya keberadaan pedagang sayur keliling bagi masyarakat, di mana katanya kehadiran pedagang sayur ini membantu masyarakat karena sejak pagi memang sudah mulai berjualan. Jadi kalau ada yang butuh mendadak, mereka bisa dimintai tolong. Dan diketahui pula Tribuners bahwa ribuan pedagang sayur keliling ini menggeruduk Pengadilan Negeri Magetan sebagai aksi solidaritas pada Rabu 5 Februari pagi lalu. Jadi mereka datang dan mengerahkan kendaraan yang biasa dipakai berjualan sehari-hari seperti truk, pick up maupun sepeda motor serta lengkap dengan gerobak kayu berisi sayur mayur hingga aneka bumbu. Kemudian dari Ketua Paguyuban Pedagang Etek Lawu Yusuf mengatakan bahwa aksi yang digelar ini sengaja menjadi hari libur berjualan alias mogok bersama begitu. Karena pihaknya berharap penggugat ini bisa mencabut tuntutannya dan diselesaikan secara kekeluargaan mengingat mereka ini hanya berniat untuk mencari nafkah begitu. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani Anda. Untuk itu Meisada Sirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di Tribun News Update Malam bersama Misada, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas soal rangkuman berita terkini di satu hari penuh ini, baik itu dari berita regional, nasional, dan juga yang viral di media sosial. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana hari ini Presiden Prabowo ini mengumpulkan 1.000 komandan TNI di Istana Bogor, Tribuners. Jadi Presiden Prabowo ini mengumpulkan seluruh komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat 7 Februari hari ini. Dan apa sih alasannya mengumpulkan komandan satuan TNI tersebut? Karena menurutnya banyak perwira TNI memang yang belum mengetahui Istana Bogor. Jadi dikumpulkannya ini di Istana Bogor, bukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan awalnya Prabowo menceritakan tentang dirinya yang diminta untuk memberikan pengarahan kepada para komandan satuan. Kemudian selain diminta untuk memberikan pengarahan, Presiden Prabowo ini juga diberi saran agar pengarahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pasalnya banyak para komandan TNI yang belum pernah mengunjungi Istana Bogor. Dan pengarahan dilakukan di Istana Bogor juga untuk memudahkan setelah dirinya memimpin sidang Dewan Pertanahan Nasional yang juga digelar di tempat yang sama atau di Istana Bogor. Jadi katanya Presiden Prabowo, dalam rangka itulah dikumpulkan di sana dan juga memudahkan tadi setelah melaksanakan sidang DPN begitu. Kemudian Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Beberapa hari terakhir ini memang marak tentang isu reshuffle kabinet begitu, karena katanya ada beberapa menteri yang diduga tidak sejalan nih dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Kemudian dari Ketua DPP Bidang Kepemudaan Partai Golkar Said Al-Idrus ini turut merespons nih Tribuners soal mencuatnya isu reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Jadi kalau menurut Said sendiri, Golkar ini akan mendukung nih apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Tapi di kabinet saat ini katanya banyak menteri dari Partai Golkar yang sudah berbuat untuk agenda pemerintah begitu. Jadi kemudian beberapa menteri dari Golkar yang turut di-mention oleh Said Al-Idrus yakni adalah Menteri Komunikasi dan Digital RI atau Menkomdigi Mutia Hafid, di mana katanya Mutia ini belakangan sudah bekerja untuk pemberantasan judi online maupun maraknya pinjaman online begitu. Dan juga dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mutia Hafid ini adalah satu upaya untuk menyelamatkan generasi muda begitu. Dan tidak hanya itu, beberapa menteri di Golkar juga diklaim Said memiliki keinginan untuk meringankan beban rakyat. Salah satunya yakni dengan menekan mahalnya harga jual gas LPG yang menjadi salah satu bahan pokok dapur begitu. Hanya saja katanya dia tidak menjabarkan juga secara detail siapa nih sosok menteri yang dimaksud memberikan keringanan untuk rakyat dari segi penjaminan harga gas tersebut. Mungkinkah itu adalah Bahlil yang beberapa waktu belakangan juga menjadi perbincangan karena kelangkaan gas begitu ya. Kemudian sebelumnya ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih setelah 100 hari pemerintahannya, tapi tidak dijawab secara lugas juga mengenai hal tersebut. Jadi Presiden Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih, karena itu Presiden ingin menegakkan hal tersebut begitu. Kemudian juga Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Dan Presiden Prabowo juga tidak merinci nih apakah pernyataan itu menandakan bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Tapi Presiden sempat mengeluarkan kelakar begitu saat menutup pernyataannya. Sehingga kita tunggu saja Tribuners apakah memang akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini datang dari kabar soal Reinhard Sinaga yang katanya akan dipulangkan ke Indonesia, di mana Wakil Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mencurigai nih soal rencana pemulangan terhadap predator seks yang dipenjara seumur hidup di Inggris, yaitu Reinhard Sinaga, untuk pemberian amnesti atau pengampunan. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa amnesti atau
atau pengampunan ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Adapun pemberian amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemberian amnesti ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti politik, kasih, yuridis, ataupun seremonial. Dan kembali lagi ke pernyataan dari Andreas, jika pemberian amnesti ini memang menjadi tujuan utama, maka politisi PDIP itu turut mempertanyakan nih alasannya. Jadi dipertanyakan, lantas di Indonesia si Reinhardt ini mau diapakan? Karena katanya penjara kita juga sudah penuh, atau mau diberi amnesti. Apa dasar untuk mengamnesti seorang predator seks begitu menurut Andreas? Dan di sisi lain juga Andreas menganggap bahwa pemerintah ini seakan nggak punya masalah lain yang lebih penting daripada memulangkan Reinhardt begitu. Kemudian Andreas juga membandingkan pemulangan Reinhardt ini dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia yang saat ini gencar dilakukan karena menurutnya kedua hal tersebut berbeda jauh karena naturalisasi pemain ini berdampak positif bagi Indonesia dan sementara pemulangan Reinhardt ini tidak ada dampaknya, tidak memiliki dampak apapun begitu. Kemudian ketika ditanya tentang pernyataan Menko Kumham, IMIPAS, Yusril Iza Mahendra soal negara ini harus memberikan bantuan hukum, meski sosok yang dibantu tidak disukai masyarakat, Andreas juga menilai bahwa hal tersebut bukan menjadi fokus utama Tribuners, di mana menurutnya masalah yang dihadapi pemerintah terkait pemulangan Reinhardt ini adalah soal prioritas pihak yang perlu dibela dan diberi bantuan hukum oleh negara. Andreas juga menilai pihak yang bisa diprioritaskan pemerintah seperti warga Rempang hingga warga yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk II. Kemudian sebelumnya seperti diketahui bahwa Yusril mengatakan sudah berbicara nih dengan pemerintah Inggris tentang pemulangan Reinhardt ke Indonesia. Dan Yusril mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari lebih dalam terkait perkara yang menjerat Reinhardt. Selain itu dijelaskan juga dia telah bertemu dengan keluarga Reinhardt di mana Yusril ini menuturkan permintaan pemulangan ini memang berasal dari keluarga Reinhardt sendiri. Lebih lanjut, Yusril juga menjelaskan jika realisasi pemulangan Reinhardt ini berjalan, berbagai masalah bakal terjadi apabila rencana pemulangan ini tidak disiapkan secara matang. Kemudian terkait penempatan Reinhardt, Yusril juga mengungkapkan bahwa akan dibawa ke lapas Nusa Kambangan begitu. Yusril juga mengakui jika Reinhardt dipulangkan maka ini pastinya akan menimbulkan masalah lain. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang enteng begitu ya. Karena menurut Yusril juga orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa maka akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa Reinhardt Sinaga ini adalah warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 lalu oleh pengadilan Manchester, Inggris setelah dinyatakan bersalah nih melakukan roda paksa dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris. Dan Reinhardt Sinaga ini melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar 2,5 tahun di mana hakim mengatakan bahwa Reinhardt harus menjalani 30 tahun hukuman penjara sebelum akhirnya boleh mengajukan pengampunan. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ini sempat beberapa waktu lalu beredar mural bertuliskan Adili Jokowi dan kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini katanya sudah mendengar nih soal maraknya vandalisme coretan Adili Jokowi yang memang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dan coretan tersebut juga ada di Kota Solo, Jawa Tengah yang merupakan kampung dari Jokowi sendiri di mana Jokowi ini menganggap kalau coretan itu sebagai cara masyarakat untuk menyalurkan ekspresinya begitu. Kemudian juga ketika ditanya apakah Pak Jokowi ini merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi ini hanya diam sejenak dan juga mengulangi jawaban yang sama. Intinya itu adalah cara untuk mengungkapkan ekspresi begitu. Kemudian sebelumnya juga Kepala Satpol PP Solo Didi Anggono ini mengonfirmasi bahwa ada 6 titik di Solo yang ditemukan coretan tersebut. Tapi Satpol PP sudah menghapus coretan itu dan saat ini sedang memburu pelaku nih yang dianggap melakukan vandalisme serta mengganggu keindahan kota.
Dan juga saat ini pihaknya masih menyelidiki pelaku di balik aksi vandalisme tersebut. Jadi, sudah disampaikan kepada jajaran di seluruh wilayah, khususnya Linmas, untuk melakukan patroli di wilayah masing-masing begitu. Dan diimbau juga kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aksi vandalisme serupa. Kemudian pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing ini mengatakan bahwa hal ini bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan, dan mural tersebut adalah ekspresi dan juga hak berpendapat setiap warga negara. Kemudian terkait mural adili Jokowi tersebut, Emrus menilai bahwa hal itu memang biasa di negara demokrasi, tapi menurut Emrus ada dua hal munculnya mural tersebut. Yang pertama adalah kepada Presiden Joko Widodo saat menjabat presiden, dan juga ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu begitu. Oleh karena itu, menurut Emrus sendiri penting bagi pembuat mural ini untuk memperhatikan segala aspek. Jadi alangkah lebih baiknya jika si pembuat mural ini menguraikan alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu, sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya.
Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada huru-hara saat sidang Rasman dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan hal ini juga disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Rudianto Lailo yang meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas Tribuners terkait kericuhan yang terjadi pada Kamis 6 Februari kemarin. Rudianto ini menegaskan kalau Mahkamah Agung harus menjaga marwah lembaga peradilan begitu. Dan juga insiden ini dianggap merusak kesakralan lembaga peradilan. Dan juga Rudianto menduga bahwa ada sikap tidak adil yang dilakukan hakim dalam sidang tersebut yang membuat kericuhan ini terjadi. Misalnya, apakah jalannya sidang ini terbuka atau digelar secara tertutup? Karena kabarnya memang kericuhan ini terjadi karena Rasman ini tidak terima bahwa sidang yang digelar kemarin ini akhirnya dilaksanakan secara tertutup begitu. Kemudian sebagai anggota DPR yang bermitra dengan yudikatif, Rudianto juga kembali meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas terhadap kericuhan sidang tersebut, Tribuners. Dan sebagai informasi juga bahwa kericuhan ini terjadi dalam sidang pencemaran nama baik antara Rasman Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari kemarin, di mana sidang dugaan pencemaran nama baik ini beragendakan keterangan saksi dari pihak pelapor, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan
Kondisi ini kemudian membuat Rasman memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi memang kondisinya ini saat itu sudah tidak karuan begitu ya Tribuners, sehingga ini Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan dari pihak Hotman Paris juga meminta agar pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus, dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan kondisi ini kemudian membuat Rasman memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi memang kondisinya ini saat itu sudah tidak karuan begitu ya Tribuners, sehingga ini Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan dari pihak Hotman Paris juga meminta agar pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana
Selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini soal sebuah video yang kemarin sempat viral memperlihatkan oknum guru menggebrak meja dan juga membentak siswa di sebuah ruangan. Video berdurasi 25 detik itu merekam aksi guru yang emosi nih saat memberikan penjelasan terkait siswa yang mempertanyakan data eligible mereka untuk pendaftaran SNBP ke perguruan tinggi negeri. Dan videonya seperti yang ada di dalam layar ini Tribuners, di mana terekam juga suara tangis siswa yang saat itu melayangkan aksi protes. Dan video ini kemudian tersebar luas dan viral di media sosial dan satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @kabarelamongan pada Selasa 4 Februari. Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan pada Jumat 31 Januari Tribuners, karena ada sebanyak 22 siswa di sekolah itu yang tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk SNBP 2025 karena katanya nilai mereka ini tidak terbaca dalam sistem e-rapor. Kemudian menyikapi hal itu, kepala sekolah ini Nur Endah Mahmuda memberikan klarifikasi begitu ya, katanya insiden emosional itu terjadi antara seorang wakil kepala kurikulum dan juga siswa. Dan oknum guru itu katanya sempat menggebrak meja dan bernada tinggi nih saat membahas masalah pendaftaran SNBP. Kemudian Endah juga mengatakan bahwa peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pihak sekolah begitu. Dan Endah juga melanjutkan, permasalahan itu bermula ketika nilai rapor dari 22 siswa ini tidak terbaca oleh sistem. Akibatnya mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP. Namun demikian, beberapa siswa itu katanya masih memiliki banyak alternatif untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur lain seperti SPAN-PTKIN atau juga jalur mandiri. Nah, terkait dengan solusi bagi siswa yang terdampak, pihak sekolah ini menerima kabar bahwa katanya ada kesempatan nih bagi siswa untuk mendaftar kembali meskipun masih menunggu kepastian teknis. Kemudian dalam rangka memastikan komunikasi yang jelas, pihak sekolah juga sudah menjelaskan situasi ini kepada wali murid, di mana pada Senin kemarin perwakilan wali murid ini bertemu dengan pihak sekolah dan seluruh wali murid dari 22 siswa yang terdampak juga katanya sudah menerima penjelasan secara menyeluruh. Sehingga kita berharap juga akan ada solusi yang terbaik untuk permasalahan ini Tribuners, karena memang ada juga sekolah lain yang akhirnya bisa istilahnya nego begitu ya, hingga akhirnya tetap bisa mengikuti SNBP. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Jadi ada pria di Bojonegoro yang menganiaya pemandu lagu karena cemburu. Jadi seorang pria berinisial DT warga Balenrejo Bojonegoro Jawa Timur ini ditangkap oleh Polres Lamongan karena melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan pemandu lagu berinisial NI. Di mana peristiwa ini terjadi di depan kos korban di Desa Ploso Wahyu, Kecamatan Lamongan. Jadi kejadian itu berlangsung pada Jumat 31 Januari dini hari, di mana saat itu NI ini sedang menunggu ojek online bersama temannya NT, dan ketika tiba-tiba DT ini datang dengan sepeda motor. Akhirnya pelaku datang dengan sepeda motor dan langsung menendang dada korban sampai terjatuh. Dan pelaku juga katanya mencekik leher korban dari belakang sampai korban ini merasa sesak nafas begitu Tribuners. Dan setelah menganiaya,
DT ini merampas handphone milik NI dan juga membantingnya sampai rusak. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali handphonenya, pelaku ini menarik gas motornya yang akhirnya membuat NI ini terseret dan mengalami luka lecet di siku dan lututnya. Kemudian setelah mengalami penganiayaan, NI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamongan Kota. Dan DT berhasil ditangkap setelah polisi memancingnya untuk bertemu dengan korban di sebuah warung kopi. Kemudian diungkapkan bahwa terduga pelaku ini melakukan perbuatan tersebut karena katanya cemburu terhadap korban. Jadi pelaku akhirnya diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan polisi juga mengamankan barang bukti yaitu 2 buah handphone. Baik, kita beralih lagi ke informasi terakhir Tribuners ini terkait pemilik toko di Magetan, Jawa Timur yang menggugat penjual sayur keliling ke pengadilan. Jadi Bitner Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini menggugat penjual sayur keliling ke Pengadilan Negeri Magetan, di mana Bitner ini menggugat 3 orang penjual sayur keliling Tribuners pada 17 Januari 2025 lalu. Jadi dia ini menggugat karena nggak terima nih pedagang sayur keliling sering mangkal berjam-jam di depan tokonya. Jadi dia merasa bahwa nongkrongnya para pedagang keliling ini membuat usaha tokonya ini jadi mati begitu. Jadi mematikan usaha tokonya dan juga toko kelontong di sekitarnya. Kemudian Bitner juga meminta beberapa pedagang sayur supaya mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama sejak tahun 2022, di mana ia berharap dengan gugatan tersebut agar usaha sekitar tempat pedagang sayur keliling mangkal ini tidak sepi. Jadi menurutnya boleh berdagang tapi pakai etika. Jadi tidak mangkal atau nongkrong di dekat sekitar pedagang Desa Pesu ini. Kemudian juga selain menggugat pedagang sayur, dia juga menggugat kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa dan ketua RT setempat karena dianggap enggak mengeluarkan larangan nih bagi pedagang sayur keliling untuk berjualan di desa tersebut. Kemudian kepala Desa Pesu ini akhirnya membenarkan bahwa permasalahan itu berlangsung sejak 2022 dan juga sudah dilakukan mediasi. Dan juga ditekankan pentingnya keberadaan pedagang sayur keliling bagi masyarakat, di mana katanya kehadiran pedagang sayur ini membantu masyarakat karena sejak pagi memang sudah mulai berjualan. Jadi kalau ada yang butuh mendadak, mereka bisa dimintai tolong. Dan diketahui pula Tribuners bahwa ribuan pedagang sayur keliling ini menggeruduk Pengadilan Negeri Magetan sebagai aksi solidaritas pada Rabu 5 Februari pagi lalu. Jadi mereka datang dan mengerahkan kendaraan yang biasa dipakai berjualan sehari-hari seperti truk, pick up maupun sepeda motor serta lengkap dengan gerobak kayu berisi sayur mayur hingga aneka bumbu. Kemudian dari Ketua Paguyuban Pedagang Etek Lawu Yusuf mengatakan bahwa aksi yang digelar ini sengaja menjadi hari libur berjualan alias mogok bersama begitu. Karena pihaknya berharap penggugat ini bisa mencabut tuntutannya dan diselesaikan secara kekeluargaan mengingat mereka ini hanya berniat untuk mencari nafkah begitu. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani Anda. Untuk itu Meisada Sirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di Tribun News Update Malam bersama Misada, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas soal rangkuman berita terkini di satu hari penuh ini, baik itu dari berita regional, nasional, dan juga yang viral di media sosial. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana hari ini Presiden Prabowo ini mengumpulkan 1.000 komandan TNI di Istana Bogor, Tribuners. Jadi Presiden Prabowo ini mengumpulkan seluruh komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat 7 Februari hari ini. Dan apa sih alasannya mengumpulkan komandan satuan TNI tersebut? Karena menurutnya banyak perwira TNI memang yang belum mengetahui Istana Bogor. Jadi dikumpulkannya ini di Istana Bogor, bukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan awalnya Prabowo menceritakan tentang dirinya yang diminta untuk memberikan pengarahan kepada para komandan satuan. Kemudian selain diminta untuk memberikan pengarahan, Presiden Prabowo ini juga diberi saran agar pengarahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pasalnya banyak para komandan TNI yang belum pernah mengunjungi Istana Bogor. Dan pengarahan dilakukan di Istana Bogor juga untuk memudahkan setelah dirinya memimpin sidang Dewan Pertanahan Nasional yang juga digelar di tempat yang sama atau di Istana Bogor. Jadi katanya Presiden Prabowo, dalam rangka itulah dikumpulkan di sana dan juga memudahkan tadi setelah melaksanakan sidang DPN begitu. Kemudian Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Beberapa hari terakhir ini memang marak tentang isu reshuffle kabinet begitu, karena katanya ada beberapa menteri yang diduga tidak sejalan nih dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Kemudian dari Ketua DPP Bidang Kepemudaan Partai Golkar Said Al-Idrus ini turut merespons nih Tribuners soal mencuatnya isu reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Jadi kalau menurut Said sendiri, Golkar ini akan mendukung nih apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Tapi di kabinet saat ini katanya banyak menteri dari Partai Golkar yang sudah berbuat untuk agenda pemerintah begitu. Jadi kemudian beberapa menteri dari Golkar yang turut di-mention oleh Said Al-Idrus yakni adalah Menteri Komunikasi dan Digital RI atau Menkomdigi Mutia Hafid, di mana katanya Mutia ini belakangan sudah bekerja untuk pemberantasan judi online maupun maraknya pinjaman online begitu. Dan juga dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mutia Hafid ini adalah satu upaya untuk menyelamatkan generasi muda begitu. Dan tidak hanya itu, beberapa menteri di Golkar juga diklaim Said memiliki keinginan untuk meringankan beban rakyat. Salah satunya yakni dengan menekan mahalnya harga jual gas LPG yang menjadi salah satu bahan pokok dapur begitu. Hanya saja katanya dia tidak menjabarkan juga secara detail siapa nih sosok menteri yang dimaksud memberikan keringanan untuk rakyat dari segi penjaminan harga gas tersebut. Mungkinkah itu adalah Bahlil yang beberapa waktu belakangan juga menjadi perbincangan karena kelangkaan gas begitu ya. Kemudian sebelumnya ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang berbicara soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih setelah 100 hari pemerintahannya, tapi tidak dijawab secara lugas juga mengenai hal tersebut. Jadi Presiden Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih, karena itu Presiden ingin menegakkan hal tersebut begitu. Kemudian juga Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. Dan Presiden Prabowo juga tidak merinci nih apakah pernyataan itu menandakan bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Tapi Presiden sempat mengeluarkan kelakar begitu saat menutup pernyataannya. Sehingga kita tunggu saja Tribuners apakah memang akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat atau tidak. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini datang dari kabar soal Reinhard Sinaga yang katanya akan dipulangkan ke Indonesia, di mana Wakil Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mencurigai nih soal rencana pemulangan terhadap predator seks yang dipenjara seumur hidup di Inggris, yaitu Reinhard Sinaga, untuk pemberian amnesti atau pengampunan. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa amnesti
atau pengampunan ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Adapun pemberian amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemberian amnesti ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti politik, kasih, yuridis, ataupun seremonial. Dan kembali lagi ke pernyataan dari Andreas, jika pemberian amnesti ini memang menjadi tujuan utama, maka politisi PDIP itu turut mempertanyakan nih alasannya. Jadi dipertanyakan, lantas di Indonesia si Reinhardt ini mau diapakan? Karena katanya penjara kita juga sudah penuh, atau mau diberi amnesti. Apa dasar untuk mengamnesti seorang predator seks begitu menurut Andreas? Dan di sisi lain juga Andreas menganggap bahwa pemerintah ini seakan nggak punya masalah lain yang lebih penting daripada memulangkan Reinhardt begitu. Kemudian Andreas juga membandingkan pemulangan Reinhardt ini dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia yang saat ini gencar dilakukan karena menurutnya kedua hal tersebut berbeda jauh karena naturalisasi pemain ini berdampak positif bagi Indonesia dan sementara pemulangan Reinhardt ini tidak ada dampaknya, tidak memiliki dampak apapun begitu. Kemudian ketika ditanya tentang pernyataan Menko Kumham, IMIPAS, Yusril Iza Mahendra soal negara ini harus memberikan bantuan hukum, meski sosok yang dibantu tidak disukai masyarakat, Andreas juga menilai bahwa hal tersebut bukan menjadi fokus utama Tribuners, di mana menurutnya masalah yang dihadapi pemerintah terkait pemulangan Reinhardt ini adalah soal prioritas pihak yang perlu dibela dan diberi bantuan hukum oleh negara. Andreas juga menilai pihak yang bisa diprioritaskan pemerintah seperti warga Rempang hingga warga yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk II. Kemudian sebelumnya seperti diketahui bahwa Yusril mengatakan sudah berbicara nih dengan pemerintah Inggris tentang pemulangan Reinhardt ke Indonesia. Dan Yusril mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari lebih dalam terkait perkara yang menjerat Reinhardt. Selain itu dijelaskan juga dia telah bertemu dengan keluarga Reinhardt di mana Yusril ini menuturkan permintaan pemulangan ini memang berasal dari keluarga Reinhardt sendiri. Lebih lanjut, Yusril juga menjelaskan jika realisasi pemulangan Reinhardt ini berjalan, berbagai masalah bakal terjadi apabila rencana pemulangan ini tidak disiapkan secara matang. Kemudian terkait penempatan Reinhardt, Yusril juga mengungkapkan bahwa akan dibawa ke lapas Nusa Kambangan begitu. Yusril juga mengakui jika Reinhardt dipulangkan maka ini pastinya akan menimbulkan masalah lain. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang enteng begitu ya. Karena menurut Yusril juga orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa maka akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa Reinhardt Sinaga ini adalah warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 lalu oleh pengadilan Manchester, Inggris setelah dinyatakan bersalah nih melakukan roda paksa dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris. Dan Reinhardt Sinaga ini melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar 2,5 tahun di mana hakim mengatakan bahwa Reinhardt harus menjalani 30 tahun hukuman penjara sebelum akhirnya boleh mengajukan pengampunan. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ini sempat beberapa waktu lalu beredar mural bertuliskan Adili Jokowi dan kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini katanya sudah mendengar nih soal maraknya vandalisme coretan Adili Jokowi yang memang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dan coretan tersebut juga ada di Kota Solo, Jawa Tengah yang merupakan kampung dari Jokowi sendiri di mana Jokowi ini menganggap kalau coretan itu sebagai cara masyarakat untuk menyalurkan ekspresinya begitu. Kemudian juga ketika ditanya apakah Pak Jokowi ini merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi ini hanya diam sejenak dan juga mengulangi jawaban yang sama. Intinya itu adalah cara untuk mengungkapkan ekspresi begitu. Kemudian sebelumnya juga Kepala Satpol PP Solo Didi Anggono ini mengonfirmasi bahwa ada 6 titik di Solo yang ditemukan coretan tersebut. Tapi Satpol PP sudah menghapus coretan itu dan saat ini sedang memburu pelaku nih yang dianggap melakukan vandalisme serta mengganggu keindahan kota.
Dan juga saat ini pihaknya masih menyelidiki pelaku di balik aksi vandalisme tersebut. Jadi, sudah disampaikan kepada jajaran di seluruh wilayah, khususnya Linmas, untuk melakukan patroli di wilayah masing-masing begitu. Dan diimbau juga kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aksi vandalisme serupa. Kemudian pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing ini mengatakan bahwa hal ini bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan, dan mural tersebut adalah ekspresi dan juga hak berpendapat setiap warga negara. Kemudian terkait mural adili Jokowi tersebut, Emrus menilai bahwa hal itu memang biasa di negara demokrasi, tapi menurut Emrus ada dua hal munculnya mural tersebut. Yang pertama adalah kepada Presiden Joko Widodo saat menjabat presiden, dan juga ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu begitu. Oleh karena itu, menurut Emrus sendiri penting bagi pembuat mural ini untuk memperhatikan segala aspek. Jadi alangkah lebih baiknya jika si pembuat mural ini menguraikan alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri, penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu, sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada alasan Jokowi harus diadili. Jadi harus dijelaskan apa sih kekurangan dan kesalahannya sehingga muncul isi mural tersebut. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya.
Ini soal wacana work from anywhere saat libur Lebaran nanti, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara Tribuners soal wacana penerapan work from anywhere saat libur Lebaran 2025. Jadi AHY mengungkap kalau pemerintah ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Mengingat mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya begitu. Kemudian untuk itu AHY ini ingin agar kepadatan arus mudik baik saat masyarakat kembali ke kampung maupun kembali ke kota ini agar bisa diurai begitu ya. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja work from anywhere menjelang libur Lebaran ini. Tapi menurut AHY sendiri penerapan work from anywhere ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada awal atau bahkan sebelum libur Lebaran dimulai. Jadi nantinya para pekerja ini bisa mudik lebih awal karena bisa bekerja dari jarak jauh dan juga secara online. Dengan demikian diharapkan kemacetan mudik Lebaran ini kemudian nanti bisa diurai lebih cepat begitu. Sebelumnya memang pemerintah sudah mempertimbangkan Tribuners penerapan kebijakan work from anywhere ini selama periode 24 hingga 28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025, di mana kebijakan ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Tribuners saat puncak arus mudik Lebaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada Senin 20 Januari lalu, di mana pertemuan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar. Dan Pratikno juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru, di mana dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 ini. Dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda ini mendukung juga Tribuners wacana bekerja dari mana saja atau work from anywhere ini untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025. Karena memang hari raya Nyepi nanti dengan Lebaran di tahun ini waktunya berdekatan begitu ya. Sehingga berpotensi ada pembludakan begitu sehingga ini diantisipasi supaya bisa mengurai kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Sehingga kita berharap juga wacana ini nantinya bisa diwujudkan begitu ya Tribuners untuk sebagai solusi juga agar libur Lebaran nanti tetap aman, nyaman, dan juga tertib. Baik, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ada huru-hara saat sidang Rasman dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan hal ini juga disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Rudianto Lailo yang meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas Tribuners terkait kericuhan yang terjadi pada Kamis 6 Februari kemarin. Rudianto ini menegaskan kalau Mahkamah Agung harus menjaga marwah lembaga peradilan begitu. Dan juga insiden ini dianggap merusak kesakralan lembaga peradilan. Dan juga Rudianto menduga bahwa ada sikap tidak adil yang dilakukan hakim dalam sidang tersebut yang membuat kericuhan ini terjadi. Misalnya apakah jalannya sidang ini terbuka atau digelar secara tertutup, karena kabarnya memang kericuhan ini terjadi karena Rasman ini tidak terima bahwa sidang yang digelar kemarin ini akhirnya dilaksanakan secara tertutup begitu. Kemudian sebagai anggota DPR yang bermitra dengan yudikatif, Rudianto juga kembali meminta Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tegas terhadap kericuhan sidang tersebut, Tribuners. Dan sebagai informasi juga bahwa kericuhan ini terjadi dalam sidang pencemaran nama baik antara Rasman Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari kemarin, di mana sidang dugaan pencemaran nama baik ini beragendakan keterangan saksi dari pihak pelapor, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan
Kondisi ini kemudian membuat Rasman memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi memang kondisinya ini saat itu sudah tidak karuan begitu ya Tribuners, sehingga ini Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan dari pihak Hotman Paris juga meminta agar pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus, dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hotman Paris terhadap terdakwa Rasman Nasution. Adapun pemicu awal kericuhan ini di mana Rasman ini meminta sidang bisa digelar secara terbuka. Tapi hakim tetap dalam keputusan sidang digelar secara tertutup, kemudian membuat Rasman ini kecewa. Dan kondisi ini kemudian membuat Rasman memaksa agar sidang digelar secara terbuka, namun majelis hakim memang tetap pada keputusannya. Hingga akhirnya sidang berlangsung ricuh di mana Rasman ini mendatangi Hotman dan juga menyentuh pundaknya, dan juga pengacara dari Rasman juga sempat naik ke meja untuk membela kliennya. Jadi memang kondisinya ini saat itu sudah tidak karuan begitu ya Tribuner, sehingga ini Mahkamah Agung juga diminta untuk bertindak. Bahkan dari pihak Hotman Paris juga meminta agar pengacara dari Rasman ini supaya bisa ditindak agar tidak bisa menjadi pengacara lagi begitu, karena tindakannya yang sampai naik ke atas meja. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Mahkamah Agung atas kericuhan yang terjadi ini. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal tragedi penyiksaan yang terjadi di Makassar, di mana adik dan kakak ini disiram air panas dan dirantai di toilet. Jadi korban adalah SF berusia 9 tahun dan IS berusia 8 tahun yang menjadi korban penyekapan. Dan selama disekap mereka juga disiksa, yang hal ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan juga ibu tirinya. Kemudian saat ditemukan pada 3 Februari lalu, mereka ini ditemukan dalam kondisi dirantai di dalam toilet Tribuners. Jadi tidak hanya dirantai, mereka juga dipukul sampai disiram air panas oleh pelaku begitu. Kemudian juga SF dan IS ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara, dan diduga pelaku penganiayaannya adalah kedua orang tua korban, yaitu sang ayah kandung AY dan ibu tirinya yaitu NI. Dan kondisi dari kedua korban ini katanya sangat memprihatinkan Tribuners, di mana
Selain mengalami malnutrisi, kedua kakak beradik ini juga memiliki sejumlah luka yang mengkhawatirkan akibat dugaan penyiksaan fisik yang dialami keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan kepolisian, korban ini terakhir kali disekap pada 31 Januari. Dan selain dipukul serta dirantai, dugaan penyiksaan terhadap keduanya ini juga diduga menggunakan air panas karena memang kondisi kulit dari kedua korban ini melepuh begitu Tribuners. Dan saat ini juga penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus dan kedua orang tua korban yang diduga pelaku juga masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini soal sebuah video yang kemarin sempat viral memperlihatkan oknum guru menggebrak meja dan juga membentak siswa di sebuah ruangan. Video berdurasi 25 detik itu merekam aksi guru yang emosi nih saat memberikan penjelasan terkait. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi